Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan dengan tema yaitu Telaah Buku Bahasa Indonesia kelas rendah dengan dosen pengampu yaitu Ibu Lili Agustina MPD yang beranggotakan saya sendiri, Azahra Diani dan Devi Mardiani. Nah, di sini kita langsung masuk kepada pembahasan materi. Terdapat latar belakang bahasa Indonesia, yaitu Bahasa Persatuan Negara Indonesia, yang memiliki fungsi sangat penting dan dominan dalam segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan adanya bahasa, manusia dapat berekspresi, menyampaikan ide, gagasan, maupun pendapat. Mengingat pentingnya bahasa merupakan alat komunikasi verbal yang digunakan oleh rakyat Indonesia untuk berhubungan antar sesama. Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan. Nah, di sini terdapat 3 poin penting dalam pembahasan kali ini. Yang pertama, apa saja aspek-aspek pembelajaran bahasa? Yang kedua, bagaimana cara memadukan aspek-aspek keterampilan dalam bahasa Indonesia? Dan yang terakhir yaitu apa saja buku teks mata pembelajaran bahasa Indonesia di kelas rendah. Di sini saya akan menjelaskan aspek-aspek pembelajaran bahasa. Terdapat 4 poin pembahasan. Standar kompetensi bahasa Indonesia contohnya di kelas 3. Poin pertama yaitu mendengarkan. Siswa mampu mendengarkan dan memahami ragam wacana lisan melalui mendengarkan penjelasan petunjuk, baik petunjuk verbal maupun dengan simbol, dan mendengarkan pembacaan cerita dan teks drama. Poin yang kedua yaitu berbicara. Siswa mampu mengungkapkan pikiran, pendapat, gagasan, dan perasaan secara lisan melalui kemampuan menceritakan pengalaman lucu, menjelaskan urutan, mendeskripsikan tempat, menceritakan pengalaman dan peristiwa, serta bermain peran. Poin yang ketiga yaitu membaca. Siswa mampu membaca dengan pemahaman teks agak panjang, dengan cara membaca lancar atau bersuara, dan membaca dalam hati secara intensif, dan membaca secara memindai sesuatu denah, serta membaca dongeng dan puisi. Dan poin terakhir yaitu menulis. Siswa mampu mengekspresikan berbagai pikiran, gagasan, pendapat, dan perasaan melalui menulis karangan dan pikiran sendiri, menyusun ringkasan bacaan, menulis karangan berdasarkan rangkaian gambar seri, dan menulis petunjuk. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya mengenai aspek-aspek pembelajaran bahasa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Devi Mardiani. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi yaitu Azahra Diani. Saya akan menjelaskan tentang cara memadukan antara aspek keterampilan dalam bahasa Indonesia. Yang pertama adalah menentukan kompetensi dasar, yaitu kompetensi apa yang akan dikembangkan. Dan yang kedua adalah merancang hasil belajar yang merupakan perpaduan aspek keterampilan berbahasa, mendengar, dan berbicara. C. Tentang buku teks mata pelajaran bahasa Indonesia kelas rendah. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian kurikulum berdasarkan Undang-Undang Pendidikan Nomor 2 Tahun 1989 yang bunyinya seperti ini. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Kedua, tentang fungsi dan tujuan kurikulum. 1 adalah bagi sekolah. Fungsi kurikulum dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah bagi sekolah yang bersangkutan, yaitu kurikulum berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan, pedoman bagi guru dalam memajukan dan mengorganisasikan pengalaman belajar siswa, serta sebagai pedoman mengevaluasi perkembangan siswa. Pedoman supervisi bagi
kepala sekolah. Fungsi kurikulum bagi anak didik diharapkan mereka akan mendapat sejumlah pengetahuan dan kecakapan yang baru yang dapat dikembangkan dan melengkapi bekal hidup mereka setelah terjun dalam masyarakat. Tiga adalah fungsi kurikulum bagi masyarakat, yaitu orang tua murid dan pemakai lulusan adalah orang tua akan mengetahui program apa saja yang akan dilaksanakan oleh sekolah, sehingga bisa membantu sekolah dalam pengadaan sarana dan prasarana demi keberhasilan proses belajar anaknya. Sedangkan bagi pengguna kelulusan, dengan memahami kurikulum diharapkan bisa membantu memperlancar pelaksanaan program sekolah dan memberikan saran atau kritik untuk menyempurnakan program sekolah. Akhir penutup, yaitu kesimpulan. Setiap kelas dalam kurikulum Bahasa Indonesia SD tahun 2004 dimulai dengan aspek mendengarkan yang sudah ditetapkan standar kompetensinya. Yang B adalah saran. Kita sebagai calon pendidik tentunya harus memperhatikan buku yang akan digunakan dalam pembelajaran. Sekian, terima kasih. Semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.